Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat foto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban mubarakan halala wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma rzuqna al-istiqamah wa husnal khatimah. Amma ba'd. Ikhwah semuanya, para tulabul ilm, para ahli Al-Quran, insyaallah ta'ala, sedikit saja pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan nasihat untuk diri kami sendiri dan untuk antum yang ingin mengambil faedah. Dan nasihat ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Toha ayat yang ke-114, Allah memberikan semacam peringatan kepada manusia yang paling sempurna, yang pertama kali mendapatkan Al-Quran, bertalaqi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari malaikat Jibril alaihi salam. Manusia yang secara fisik juga diberikan kesempurnaan di atas manusia-manusia yang lain. Dari sisi matanya, dari sisi telinganya gitu ya. Begitu juga kekuatan pikirannya untuk memahami, untuk membaca, untuk mentadaburi dan menghafal segala ilmu yang akan disampaikan Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kalau kita ternyata belum bisa mengambil peringatan ini gitu, padahal ini peringatan yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Berarti proses belajar kita ini masih perlu kita evaluasi bersama-sama. Di dalam ayat ini Allah mengatakan wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqdha ilaika wahyu. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad gitu. Janganlah engkau terburu-buru dalam mengambil Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran, dalam memahami Al-Quran. Sebelum wahyu itu benar-benar sampai kepada kamu secara sempurna, secara utuh. Hampir sama dengan ayat ini, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qiyamah. Allah mengatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Jadi janganlah engkau wahai Muhammad menggerakkan lisanmu lita'jala bih untuk menirukan secara langsung apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam.
Jadi dahulu ketika awal-awal wahyu itu turun gitu ya, Nabi Muhammad tuh langsung berusaha mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Iqra, Iqra. Ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal mudassir. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil. Sampai akhirnya Allah memberikan peringatan yang sangat tegas ini kepada Nabi Muhammad lah ya. Bukan seperti itu. Jadi belajar atau menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran itu membutuhkan proses yang sangat lama. Membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Jadi tulus zaman itu penting. Tulul talaki itu penting. Tulul murojaah itu penting. Tulul al-hifzi, bagaimana kita menghafal 10 kali, kalau belum lancar ya 20 kali, kalau belum 100 kali, kalau perlu ya 1000 kali, kalau perlu 1.000.000 kali, tidak ada masalah. Dari sini pula para ulama mengatakan belajar apapun, ini belajar Al-Quran saja kita nggak boleh terburu-buru gitu ya. Begitu pula mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang berkenaan tentang Al-Quran ataupun yang berkenaan dengan ilmu dunia. Jadi belajar itu sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an, bertahap. Ada sebagian ulama yang mengatakan seseorang itu kalau mempelajari 2 ilmu dalam satu waktu, kalau kemampuannya biasa, itu seperti seorang ibu, ya, waalaikumsalam. Seorang ibu yang memiliki ya anak dalam kandungan kembar. Ya, saat keluar itu bukan satu-satu, tapi langsung 2 brul. Itu ya mustahil, tidak mungkin gitu. Tidak mungkin. Begitu juga thalabul ilm ini, begitu juga dalam mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Tidak usah terburu-buru. Tidak, walaupun kita memiliki kemampuan yang luar biasa. Saya Ustaz sehari bisa menghafal satu juz atau setengah juz atau 1/4 juz. Lebih baik kita sehari 1 baris ataupun 1 ayat continue daripada ya berayat-ayat tapi tidak continue. Jadi ahabbul a'mal ilallahi adwamu wa in qall itu harus direalisasikan dalam segala aktivitas kita. Jadi sebaik-baik amalan atau amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang dikerjakan secara kontinu walaupun sedikit. Dan prakteknya para pendahulu kita, salafus saleh gitu ya, dari kalangan sahabat, ya bermulazamah, bertalaki, ya, bermajlis dengan Rasulullah SAW itu dalam waktu yang sangat panjang. Dan disebabkan karena kecintaan mereka ya terhadap ilmu, terhadap Islam, hampir seluruh sahabat itu sebenarnya tidak mau ya pisah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad sendiri menghatamkan Al-Quran atau Allah mewahyukan Al-Quran ini melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu kan 23 tahun kan. Di sini di Qurrata A'yun itu Masya Allah ya, 1 tahun selesai 30 juz. Nabi Muhammad 23 tahun, dimulai dari umur 40 tahun. Nah, 40 tahun, 40 tahun tambah 23, itu proses
ya tidak hanya menghafal, tapi menghafal, menguasai, memahami, mengamalkan dan menyampaikannya kepada para sahabat ridwanullah alaihim. Sekarang umur 40 tahun, nah, suruh ngafal Al-Quran ya, pasti akan merasakan sesuatu yang berat gitu. Dan secara riset ya, kalau kita itu belajar satu ataupun sedikit demi sedikit itu lebih fokus dan hasilnya akan lebih maksimal. Sedikit demi sedikit gitu. Malah yang paling penting ya setelah itu bagaimana kita mengulang atau memurojaah apa yang sudah kita setorkan kepada Ustadz, apa yang sudah kita hafal. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, beliau berusaha untuk terus mengulang, memurojaah, memahami, gitu, mentadaburi segala yang telah beliau dapatkan dari malaikat Jibril alaihissalam. Nanti setiap Ramadan ya persiapan ujian sekali duduk kan, dengan malaikat Jibril alaihissalam setiap Ramadan. Berarti ujian sekali dudukin Nabi Muhammad 23 kali. Menjelang akhir hayatnya 2 kali. 2 kali hatam. Berarti 24 kali Al-Quran ini benar-benar disetorkan kepada malaikat Jibril alaihissalam atas pengetahuan Allah. Dan tidak hanya yang kita hafal ini dengan Al-Quran ini. Riwayah Hafiz an Asim ibn Abi Najud, tapi semua riwayat. Semua riwayat. Jadi ikhwah semuanya, siapapun di antara kita itu harus melalui proses yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para pendahulu kita ini. Itulah sebaik-baik metode dalam menghafal Al-Quran. Dalam mempelajari ilmu agama. Jadi kalau pengennya segera selesai, segera hatam gitu ya, segera lulus, itu bukan yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Awal-awal pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau diberi peringatan yang sangat tegas. Wala ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuqda ilaika wahyu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jadi proses ini harus kita jalani. Katakan kalau kalian nanti ada yang sudah mutqin, qiraah sab'ah gitu. Itu bukan terus kata kita menjadi alasan bagi kita untuk berhenti belajar, berhenti menghafal Al-Qur'an, berhenti muraja Al-Quran, tidak ada. Malah itu membuat kita semakin semangat, gitu. Semakin merindukan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang perlu kita pahami, ikhwah semuanya, interaksi kita terhadap Al-Quran itu harus benar-benar bisa membentuk kebiasaan yang kita pegang walaupun nanti kita sudah keluar dari qurrata a'yun atau memiliki kesibukan yang berbeda dengan aktivitas-aktivitas yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi antum halaqah di pagi hari atau halaqah di sore hari, halaqah di malam hari, itu hakikatnya ya membentuk karakter untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah kebiasaan ini bisa kita pertahankan nanti setelah tidak ada habit yang positif? Kalau tidak bisa kita pertahankan, berarti pendidikan yang telah kita lalui itu ya katakanlah gagal, tidak sukses.
Jadi Nabi Muhammad dahulu itu ketika bertalaki Al-Quran dengan malaikat Jibril itu ya hampir setiap hari sampai suatu ketika ada masa fatrah itu ya, tidak turunnya Al-Quran setelah turunnya surah Al-Alaq gitu ya, beliau merasa kok saya kemudian ditinggal oleh Allah, ditinggal oleh malaikat Jibril. Beliau merindukan habit atau lingkungan untuk bisa bertalaki dengan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi dalam masalah Al-Quran ini, pendidikan Al-Quran itu yang paling penting ya karakter ahli Qurannya itu. Sebelum bacaan, bahkan sebelum hafalan. Jadi kebiasaan interaksi kita dengan Al-Quran ini harus mendarah daging di dalam diri kita. Sesibuk apapun kita, tidak boleh ya kita jauh dari Al-Quran. Ya, cara bentuknya gimana? Ya tadi, wala ta'jal fil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, jalani proses ya secara maksimal, secara sempurna. Jangan terburu-buru. Kita kasih contoh ya berkenaan dengan pembelajaran tahsin lah. Dahulu kami pernah lah bertalaki dengan para guru tahfidz di Ma'had Al-Muqaddasah di Tahfidzul Quran di Ponorogo. Ini milik Kiai Haji Hasan Sahal. Muhafidnya itu diambil dari Kudus. Jadi kami dahulu sebelum menghafal Al-Quran itu diwajibkan untuk menalakikan, menyetorkan bacaan. Dan prakteknya itu bagaimana kita menyetorkan bacaan Al-Fatihah ini secara benar kepada guru. Waktunya berapa lama? Ya tergantung penilaian guru kita. Jadi setiap hari 3 kali kita membaca surah Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Setiap hari diulang. Terus nanti disuruh murojaah, kalau sudah mundur dibaca lagi. Nanti sore maju lagi. Kalau sudah di murojaah sampai waktu tahfidznya habis, semalam lagi maju lagi hanya untuk baca surat Al-Fatihah. Sampai kapan? Ya tadi, kalau gurunya bilang sudah, kamu saya nyatakan lulus, sekarang baca juz amma. Ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, gitu. Ada yang 6 bulan, ada yang bahkan 1 tahun. Kayak gitu terus. Dan belum ada pelajaran tahsin, tidak ada. Setelah kita pikir-pikir, oh ternyata guru kita itu ingin ya tadi memahamkan kepada kita ya akan pentingnya proses. Kita harus sabar ya mengikuti apa yang diinginkan oleh guru kita. Kita harus terus bersangka baik kepada mereka kan. Ini guru yang baik ya, bukan guru yang ya ingin menzalimi murid-muridnya. Gitu. Efeknya ya bacaan para santri itu ya terstandarkan secara otomatis gitu.
Walaupun belum belajar Tuhfatul Atfal, belum belajar Al-Jazariyah atau buku-buku tajwid yang lain. Apalagi orang ajam ini. Orang ajam itu orang yang la yatakallam bil lugha al-arabiyyah. Jadi lesannya atau mulutnya itu memang agak sulit untuk mengeluarkan huruf hijaiyah ya, sebagaimana semestinya. Dan ini juga kami pernah mendapatkan pengalaman ketika di Sudan gitu ya. Saat belajar i'dadul lughah. Bisa dikatakan setengah tahun awal itu kami hanya mempelajari makharijul huruf dan sifatnya. Padahal materinya bukan tajwid, materinya bukan tahsin Al-Quran gitu. Materinya itu i'dadul lughah. Jadi bagaimana mengucapkan alif, bagaimana menulis alif gitu. Itu materinya. Setengah tahun. 6 bulan lah kurang lebih, 1 semester. Jadi ditulis, di papan tulis itu 1 hari mungkin 1 jam atau sampai 1,5 jam gitu. Huruf alif sampai ta gitu. Penulisannya bagaimana, pengucapannya bagaimana. Udah. Itu besok lagi 3 huruf. Kadang-kadang ya tergantung dosennya. Para gurunya, para profesor, para dokter di jurusan bahasa Arab. Bagaimana menulis huruf hijaiyah dan bagaimana mengucapkannya. Dan ternyata di pondok tahfidz ya, negara yang berada di benua Afrika itu menggunakan metode menulis sebelum membacakan Al-Quran kepada gurunya. Jadi ditulis terlebih dahulu. Dan nulisnya bukan pakai kertas dan pulpen, ya pakai kayu itu, papan itu, ya. Terus saya lihat pulpennya itu menggunakan isi baterai itu. Ya. Jadi nulis Bismillah aja membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi nulisnya saya beberapa gesekan gitu loh. Ba, sin, lihat Al-Quran enggak apa-apa. Mim, Lafzul Jalalah, kemudian Ar-Rahman, saya diukir ya, saya kan naqsyi al-hajari gitu ya. Setelah itu ya entah, ya tergantung gurunya ya, bisa 1 surat, bisa 1 ayat, bisa 2 ayat, disesuaikan kemampuan muridnya. Setelah selesai ditulis, dengan melihat Al-Quran, disetorkan ke guru. Oh, dilihat, nah, tulisannya sudah baik, tulisannya sudah benar. Kalau belum, suruh hapus, nulis lagi. Kayak gitu. Setelah dinyatakan benar, baru suruh baca. Kalau bacaannya ternyata belum benar, suruh persiapan, mundur lagi, maju lagi. Kayak gitu. Kalau sudah, baru diperbolehkan menghafal. Jadi balik semua proses yang kita ya lihat dan kita jalani itu, saya yakin guru-guru kami itu sebenarnya dahulu ingin menanamkan ya karakter untuk tidak cepat bosan, untuk tidak cepat mengalah dengan kondisi yang ada. Kalau kita kadang-kadang sulit menghafal, kan sudah gelisah atau frustasi kan. Padahal belum seberat atau sesulit apa yang pernah dirasakan oleh para pendahulu kita kan. Jadi hasil yang maksimal itu ya karena proses yang dia lalui benar-benar lebih maksimal.
Jadi al-khawatim itu mirasus sawabik. Apa yang kita dapatkan itu ya warisan dari proses yang sudah kita lalui. Siapa di antara kalian yang pernah menulis surat Al-Fatihah sampai 10 kali? Belum ada mungkin. Siapa di antara kita yang pernah menulis juz amma dari awal sampai akhir? Belum ada. Di atas kertas gitu. Dengan melihat Al-Quran, bukan an zahril ghaib, tanpa membuka Al-Quran. Lihat Al-Quran tidak apa-apa. Diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk thalabul ilm. Tidak ada yang sia-sia insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga makna wala ta'jal bil Quran. Jadi segala cara kita saat berinteraksi dengan Al-Quran itu harus dilalui dengan proses yang panjang. Tidak ada yang instan, tidak ada yang bisa disulap, bisa seperti membalikkan tangan, tidak. Jadi kalau ada ustadz yang galak, ustadz yang menyaratkan syarat-syarat yang berat, gitu ya. Ketika kita menghafal Al-Quran, ketika kita mengkaji Al-Quran, ya disabari, dinikmati. Kalau kita lihat dahulu Imam Rabi' ya, ini Asy-Syafi'i As-Shaghir, muridnya Imam Syafi'i itu secara kemampuan sebenarnya beliau termasuk yang paling lemah. Sulit untuk menghafal, sulit untuk memahami gitu. Sulit untuk mengerti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, tapi beliau berusaha tekun, berusaha selalu hadir di majelis ilmu, tanya, mendiskusikan apa yang telah dipelajari dengan teman-temannya. Tapi hasilnya selalu yang paling terakhir ya. Sampai akhirnya beliau hampir putus asa. Tapi Imam Syafi'i ini perhatian dengan murid-muridnya. Lah Imam Rabi' ini akhirnya dipanggil dan diberi pesan gitu ya. Pokoknya kamu jangan mengendorkan semangatmu, keseriusanmu dalam thalabul ilm. Apa yang sudah antum jalani ini perlu dipertahankan, kalau bisa ditambah gitu. Tapi Imam, saya ini sulit sekali, benar-benar sulit. Sepertinya saya mau izin lah keluar dari majelis antum. Sampai akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau seandainya ilmu ini bisa saya suapkan satu persatu seperti makanan, saya akan suapkan kepada kamu wahai Imam Rabi'. Dari ucapan ini beliau akhirnya termotivasi, tersemangati. Ini pula yang kami dapatkan ya, kelebihan orang-orang Afrika itu ya. Itu kalau membaca Al-Quran atau belajar lah secara umum itu lebih tekun, lebih semangat daripada orang-orang Asia Tenggara. Jadi kita lihat mereka itu murojaah Al-Quran itu hampir setiap hari, belajar itu hampir setiap hari. Jadi kalau sudah di luar kelas, kegiatannya ya untuk memurojaah, untuk mengulang apa yang mereka dapatkan. Jadi tidak hanya ketika mau ujian saja, di akhir semester atau di akhir tahun, enggak. Dan itu bukan dipaksa, jadi karena kesadaran mereka sendiri-sendiri kan gitu. Sampai
Sampai kita heran, kalian ini sudah berkali-kali membaca ayat itu, berkali-kali mempelajari ayat itu, tapi kok nggak paham-paham gitu. Nah, kami aja baru sebentar, baru ini sudah tahu, sudah ngerti. Ya. Tapi subhanallah, setelah berjalannya waktu, subhanallah, ilmu mereka lebih berkualitas daripada ilmu kita. Dan kita tahu Allah itu ya menilai kita tidak hanya dari hasil yang sudah kita dapatkan ini, tapi proses dan usaha yang telah kita keluarkan. Jadi belum tentu saya katakan. Yang juara satu menurut manusia itu orang yang paling banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, belum tentu. Begitu juga sebaliknya. Yang terlihat pencapaian hafalan Al-Qur'annya itu yang paling sedikit gitu. Yang paling terakhir gitu ya. Kedudukannya di sisi Allah belum tentu dia kalah dengan yang lain. Karena Allah melihat proses kita, usaha kita, kesungguhan kita, kejujuran kita dalam berthalabul ilm, dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Target-target yang dibuat manusia ini kan hanya untuk motivasi, hanya untuk menyemangati. Kan. Bukan yang penting sholat sudah selesai kan gitu. Sholatnya sudah kita tunaikan gitu. Tapi bagaimana kekhusyuan kita, ketumakninahan kita ketika mengerjakan sholat. Kan. Semuanya sholat, semuanya membaca Al-Quran gitu. Tapi belum tentu pahalanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hasil yang bisa dinilai oleh manusia itu juga belum tentu sama dengan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses thalabul ilm ini memang harus kita jalani. Tidak boleh tidak. Innamal ilmu bitta'allum. Jadi ilmu ini harus terus kita kaji, terus kita pelajari sampai kapanpun, dimanapun. Dan ini nilai yang paling penting di dalam diri kita, penanaman karakter menjadi seorang muslim, karakter sebagai ahli Al-Quran kan gitu, karakter sebagai hafidh Al-Quran itu ini yang paling penting ini. Karena Quran bisa menjadi hujah alaina kan? Bisa memberatkan urusan kita di akhirat karena kita tidak jujur terhadap Al-Quran. Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berkata ucapan yang sangat menakutkan menurut saya. Bunyinya seperti ini. Kam min qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuhu. Alangkah banyak ya sebagian dari pembaca Al-Quran, akan tapi Al-Quran itu ya selalu melaknatnya. Kam min qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuhu. Jadi antara Al-Quran dengan dirinya itu ya jauh sekali. Al-Quran menginginkan seperti ini, kita berbalik 180 derajat. Al-Quran memerintahkan seperti ini, kita tidak mau menunaikannya. Al-Quran melarang seperti ini, kita yang pertama kali melanggarnya. Maka menurut saya gitu ya, wallahu a'lam gitu ya. Di proses thalabul ilm, proses interaksi kita dengan Al-Quran itu ya itu proses salah satunya ya, harus kita jalin dengan cara tadi, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, jangan terburu-buru.
Jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita dapatkan. Kalau kita bisa melalui dan lulus dari proses ini, ya, insya Allah proses selanjutnya akan lebih mudah. Dan saya yakin itu nanti akan mengaruhi kepribadiannya. Ini. Dia akan lebih tenang, dia akan lebih bijaksana, dia akan lebih dewasa. Saya tidak tahu ya kenapa Allah yang memberikan peringatan yang sangat tegas seperti ini kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal ya memang fitrahnya atau umumnya manusia itu gitu, pengennya cepat-cepat, pengennya segera. Dan ini wasiat Allah secara langsung ya di awal-awal sebelum Al-Quran ini turun dalam jumlah yang lebih banyak kan gitu. Sehingga setelah itu ya Nabi Muhammad ya lebih tadi enjoy untuk mendengar terlebih dahulu apa yang difirmankan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam, didengarkan secara seksama dengan penuh adab gitu kan. Setelah itu baru dimurojaah. Setelah itu baru diulang lagi oleh beliau. Saya tidak tahu ya setiap hari beliau mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril berapa ayat gitu. Ini perlu diriset. 1 tahun itu sudah berapa juz? Saya tahun berapa? Ya tahun 1 kenabian gitu ya. Tahun 1 kenabian sudah berapa juz, sudah berapa ayat yang didapatkan oleh Nabi Muhammad. Surat yang pertama Al-Alaq ya, di bulan Ramadan ya. Dari Ramadan tahun itu sampai Ramadan setelahnya itu berapa ayat. Nah ini perlu diriset, perlu dicari. Terus di tahun kedua berapa ayat, di tahun ketiga berapa ayat, sampai 23 tahun. Tapi kalau mau kita hitung itu sebenarnya kalau 1 hari 1 ayat ya, tidak ada libur, 1 hari 1 ayat gitu ya. Kira-kira Al-Quran ini selesai kita hafal berapa lama? Jumlah ayat berapa? Ya 6.300-an gitu ya. Betul tidak? Ya 6.300-an. Nah ini kita bagi aja dalam setahun. Ya 1 tahun berapa hari? 365 kan? 10 tahun? Nah, 3.650 kan? 10 tahun. 1 ayat 1 hari, nggak ada libur. Dan tidak ada alasan ayatnya panjang, nggak. 1 ayat aja. Qul huwallahu ahad 1 ayat. Pas pendek ya alhamdulillah kan. Pas panjang ayat den ya bismillah. Tidak sampai 20 tahun. Berarti lebih cepat daripada prosesnya Rasulullah SAW selama 23 tahun. Kalau 20 tahun itu kan berarti berapa? 6.600-an kan gitu. Atau 6.700 kan gitu. Itu kalau 20 tahun. Betul tidak? Betul atau salah? 7.000 ya malahan ya. Ya, 7.200 ya 7.310 lah kurang lebih ayat. Itu 20 tahun. Itu lebih cepat daripada proses wahyu ini sempurna ya, 30 juz. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW.
Dan inilah sebaik-baik metode dalam menghafal Al-Quran. Adwamuhu wa inqal. Itu tafsiran dari wala ta'jal. Itu tafsiran dari la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jadi kalau kalian nanti bikin katakan madrasah diniyah gitu ya, tidak usah muluk-muluk targetnya. 1 hari 1 ayat itu udah baik. Masuknya seminggu katakan 3 hari gitu ya. 1 bulan udah lumayan ya. 1 bulan ya 3 kali 4 ya. Udah 12 ayat. Iya betul, salah betul. Betul ya, 12 ayat. 12 ayat tuh udah pencapaian menurut saya yang luar biasa. Dan itu saya yakin hasilnya lebih maksimal, lebih berkualitas gitu. Daripada yang Masya Allah gitu ya, jumlahnya banyak gitu. Tapi tidak continue untuk dia murojaah, untuk dia ulang, untuk dia sempurnakan, tingkatkan kualitasnya. Ini dalam segala pembelajaran ini. Tahsin juga seperti itu. Tahsin itu lebih maksimalnya itu menurut kami, wallahu alam, langsung praktek gitu. Baca yang pertama baca Iqra dari jilid pertama sampai jilid 6. Setelah itu langsung baca Al-Quran di hadapan gurunya. Targetnya tidak usah muluk-muluk. 1 hari 1 muka. 1 hari 1 muka dari Iqra itu. Ada yang mempraktekkan di salah satu rumah Quran itu 1,5 tahun 6 jilid itu selesai. 1,5 tahun 6 jilid itu selesai dan bacaan Al-Qurannya sudah luar biasa. Kayak pernah belajar tajwid ataupun tahsin. Tidak boleh gaib. Jadi ini juga salah satu manajemen rumah Quran yang pernah kami dapatkan. Jadi luar biasa. Jadi setiap ustadz itu megang maksimal 10 anak gitu ya. Idealnya 7 anak gitu. Programnya cuma 2. Tahsin dan tahfidz. Targetnya tadi, tahsin itu hanya membaca 1 muka Iqra. Ya. Tahfidz 1 ayat atau bahkan 1 baris dari Al-Quran. Masuk dalam seminggu cuma 3 hari. Setiap pertemuan itu 1,5 jam. Katakan kalau muridnya 10 gitu ya, berarti setiap murid dapat berapa menit berhadapan dengan gurunya? Ya, 9 menit. Ya sudah, 9 menit itu benar-benar digunakan untuk menyetorkan gitu ya, 1 muka Iqra, kalau enggak 1 ayat Al-Quran. Selama 1,5 tahun Iqra selesai. Selama 1,5 tahun juz amma itu selesai. Dan hafalannya sangat kuat kalau yang menghafal. Tahsinnya pun juga sangat baik, sangat membaca Al-Quran. Tidak boleh gaib, gurunya sekalipun tidak boleh gaib, muridnya juga sekalipun nggak boleh gaib. Kecuali memiliki uzur yang sangat syar'i. Gitu. Jadi harus tegas nih, gurunya ya harus selalu 1,5 jam itu harus selalu standby, muridnya ya 9 menit itu harus hadir di hadapan guru. Jadi kalau 1,5 tahun itu 1 juz sudah menurut saya sudah lumayan. Dan ini bisa diberlakukan untuk semua umur. Tidak menggunakan metode apalah, metode apa? Antum pernah dengar metode apa dalam menghafal Al-Quran? Banyak sekali hari ini. Metodenya hanya itu tadi, dihitung, pokoknya dihitung. Dimatematikan, ini kira-kira mampunya berapa, udah dia pegang, dibuat kesepakatan, antum setiap hari harus seperti ini terus. Jangan lepas dari target yang sudah kita tetapkan.
dahulunya dia muridnya cuma 10, 20, sekarang muridnya ada 500-an. Semua jenjang itu ya. Itu bisa, anak-anak bisa, orang besar bisa. Dan aktivitas rumah Qur'annya itu dimulai daripada zuhur sampai isya. Jadi satu guru bisa megang 3 halaqah, 30 anak lah katakan gitu. Pada zuhur 1,5 jam, pada asar 1,5 jam, pada maghrib 1,5 jam, yang lanjut pada isya atau sekalian pada isya aja. 1,5 jam pada isya. Bisa diselang-selingi. Halaqah pertama untuk tahsin, halaqah kedua untuk tahfidz, halaqah ketiga untuk tahsin lagi, tidak ada masalah. 30 anak dia pegang. Mutafarrik, jadi gurunya memang mengosongkan diri kan, dan komitmen untuk mengawal ya anak-anaknya. Itu efeknya tidak hanya kepada kualitas hafalan dan kualitas bacaan, tapi membentuk karakter, sabar, karakter bagaimana dia bisa ya tadi enjoy, nyaman dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya gitu. Penggalan ayat ini enggak satu ayat penuh ini, penggalan ayat yang ada dalam surat Toha ya, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Ya, tentunya kita tidak boleh ya mengandalkan kemampuan kita dan orang-orang yang membantu kita. Kita tetap ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa gitu kan, supaya dimudahkan, ditambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, jujur saya agak ya sedikit lelah, tapi tidak apa-apa ya, insyaallah di lain waktu kita bisa berjumpa kembali untuk membahas hal-hal yang lebih baik daripada yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.